ini salah satu mata kuliah kami di informatika. Lagi informatika Telkom Indonesia itu kebetulan kemarin teman-teman mahasiswa itu mengajukan judul ke saya untuk pembuatan website POS, aslinya website POS di mitra UMKM sama di eksekusi. Jadi teman-teman mahasiswa udah dapat nilai nih ya, jadi harus menyelesaikannya ke Mas siapa? Oh ya, saya Aldo Mas ya, saya dosennya mereka. So ini kita teman-teman udah bikin website, kemarin tuh akhirnya karena untuk lebih simpel ditaruh di server saya dulu. Jadi pakai aja ini satu tahun nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nggak oke ya kita lanjutkan Mas ke pembahasan. Kalau misalkan enak apabila buat usahanya Mas dari selanjutnya mungkin nanti kita minta video juga testimoni dari Mas dari teman-teman juga. Ini dijelaskan sama Mas tapi semua itu langsung aja kita konsultasi dikit aja nih. Jadi ini pertama juga saya Johan, ada Mas Yudis dari sini. Jadi latar belakang kami bikin kayak gini tuh ya banyak UMKM masih melakukan penjualan secara manual, sehingga resiko terjadi kesalahan adalah kesulitan memantau stok dan keterbatasan dalam menyusun laporan usaha ini. Lalu manfaat teknologi digital menjadi kebutuhan yang untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan usaha. Jadi itu kegiatan ini di masyarakat itu POS sebagai sistem point of sale untuk membantu UMKM mengelola transaksi dan data usaha secara lebih rapi. Jadi tujuan kami bikin kegiatan ini itu jadi POS merupakan sistem point of sale berbasis web yang berfungsi sebagai aplikasi kasir digital untuk UMKM. Jadi sistem ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, mengelola produk dan serta mengatur perhitungan diskon dan baru secara otomatis. Jadi POS ini dilengkapi dengan sistem login untuk keamanan data dan dirancang dengan tampilan yang sederhana agar mudah digunakan oleh pelaku UMKM. Sistem ini juga memungkinkan beralih dari pencatatan manual ke pengelolaan usaha yang lebih efisien, akurat dan berkualitas. Profil UMKM UMKM membutuhkan yaitu merupakan usaha retail yang bergerak di bidang penjualan, benar kan ya? Dan usaha ini melayani transaksi penjualan secara langsung kepada pelanggan dengan variasi produk yang berbeda. Dalam operasional sehari-hari, UMKM masih melakukan pencatatan transaksi dan barang secara manual, lalu sehingga membutuhkan sistem digital yang dapat membantu pengelolaan sistem secara lebih efisien dan terstruktur. Ini permasalahan UMKM-nya yaitu pencatatan transaksi masih manual, stok barang sulit dipantau secara akurat, laporan penjualan tidak tersedia secara otomatis, resiko kesalahan perhitungan diskon dan pajak, lalu proses transaksi kurang efisien. Solusi yang akan kami tawarkan yaitu digitalisasi pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan produk dan stok secara terstruktur, otomasi perhitungan diskon dan pajak, lalu ada penyimpanan data transaksi secara digital dan aman, dan peningkatan efisiensi dan profesionalisme UMKM. Ini melakukan fitur pos yang mana dengan penggunaan login mas untuk keamanan ini bisa menggunakan fitur login. Jadi setiap orang punya akses login. Terus ada sebuah monitoring usaha. Jadi monitoring per mingguan ini bisa di manajemen, bisa manajemen kategori dan produk. Bisa ada point of sale untuk transaksi penjualannya. Bisa ada riwayat transaksi. Transaksi itu terbagi jadi mingguan, harian, sama tahunan. Ada pengaturan untuk diskon dan pajak, terus ada struk penjualan untuk customer. Nah ini untuk demonya seperti mas. Nah itu untuk produknya jadi kita kasih URL-nya aja sih mas. Jadi URL kurang lebih kayak gini ya bentuknya. Sebelumnya itu di Unicap gitu. Jadi di awal tampilan itu dia buka ada login, nanti usernya bisa 4 tuh kalau kita kasih juga. Nanti next kalau kalian mau bikin sendiri usernya bisa. Jadi apa?
login aja sih. Ini bisa diakses di beberapa device. Ini pakai pakai HP ya, oh ya nggak apa-apa sih. Jadi mungkin layoutnya kecil aja sih kalau di HP kayak gitu. Ini juga bisa diakses di beberapa device juga. jalan. Ini Makin sukses. login, dia Kurang bakal masuk ke diklik. bagian dashboard. Di sini juga ada beberapa fiturnya seperti data kategori, data produk, data user buat pengen user segala macam. Terus fitur utamanya itu ada di sini ya, di bagian point of sale ini. Terus juga ada transaksi sama keuangan. Jadi aku bakal bahas dulu di bagian dashboard. Jadi di dashboard ini tuh ada pendapatan hari ini, total produk penjual hari ini, produk lalu hari ini. Terus juga ada di bagian bawah ada grafik sama top 5 produk yang terlalu di bulan ini kayak gitu. Jadi setiap penjualan hari ini tuh bakal masuk di dashboardnya. Nanti kalau kita coba sekali satu. Di bagian kategori ini kita bakal nambahin beberapa kategori ya pastinya ya. Jadi mungkin bakal aku langsung coba aja add new kategori di sini. Ini misal kategori satu di produk apa ya? Dikit. Nah ini statusnya bisa aktif sama non-aktif juga. Kalau udah disimpan, dia bakal masuk di data kategori. Terus untuk pemanggilan kategorinya kita bakal pakai di bagian produk. Nah, nanti kalau ada produk baru segala macam, tinggal kita add aja. Habis itu nama produknya, Mungkin mereknya atau jenis. satu misalnya. Nah kategori itu dia bakal masuk di sini. Ini yang udah kita tampilin ini bakal masuk ke bidang kategori gitu. Harganya tinggal masukin aja bisa itu kayak gitu. Terus stoknya bisa kita atur juga minimal, terus statusnya juga aktif kalau sama kosong. Ini juga kalau ada gambar bisa ditaruh sekalian sini. Ini kalau udah ditambah dia bakal masuk di bagian sini. Terus juga dia nanti bakal masuk secara otomatis di bagian point of sale. Nah, ini bakal masuk di sini. Terus sebelum masuk ke fitur utama, aku bakal dibahas di user mas ya. Jadi di sini tuh usernya bisa kalian tambahin sendiri. Nah, jadi kalian tinggal tambahin username sama passwordnya aja, dan tinggal login ulang. Simpel itu aja sih untuk user. Itu apa ini? Ya, Data sini. mana itu? Jadi misal kita ada produk liquid solar dia. Nah, dia kalau diklik dia bakal masuk ke bagian chartnya gitu. Nah, di chart ini dia juga bisa nambahin produk-produknya mau berapa, kuantitinya mau berapa gitu. Terus kalau mau hapus langsung dia tinggal klik aja, ini tinggal di dia langsung hapus gitu. Terus di bagian bawah di sini ada seputar pajak sama diskon. Nah, pajak sama diskon ini kita bakal atur di bagian transaksi. Cuma ini kita bakal bahas setelah penafsir. Jadi pajaknya tinggal setelah kalian bikin tinggal pilih aja berapa, habis itu diskonnya juga berapa. Gitu. Kalau udah di select harganya, ini sebenarnya kita bisa kosongin juga sih gitu ya. Jadi kalau dibayar dia bakal masuk ke pemilihan metode pembayaran sama pengisian nama customer lagi. Bisa nama customernya ini kontaknya opsional, bisa dipilih atau enggak. Selanjutnya di metode pembayaran bebas sih mau dipilih mana ya, tergantung si customer nanti mau ini satu naik kris sama deh. Kalau di sini pakai di sini kalau belum Virus itu. ini debit nanti bisa dipakai kalau ada di sini. Misal dibayar pakai tunai itu misal uangnya 50.000 gitu ya, dengan total 30.000. Jadi change-nya di sini tuh kelihatan nanti. Jadi kembaliannya tadi 19.700. Jadi kalau dibayar untuk konfirmasi dia bakal masuk ke bagian invoice. Nah, di invoice ini ada detail-detailnya kayak tadi ya, kayak itemnya apa aja, satu kali apa, seperti macam. Terus
juga di sini ada cetak invoice-nya dalam bentuk PDF sama bisa langsung kirim ke WhatsApp. Jadi ya, kalau dicetak PDF dia itu bakal jadinya kayak gini. Buka itu keluarin gini. Untuk yang PDF ya. Terus untuk yang WhatsApp yaitu kalau kita di awal nggak masukin ini ya kontak tadi ya. Jadi kalau belum kita bakal dimintain buat isi sih. Jadi misal dia bakal masuk ke WhatsApp, terus ini apa namanya? Nggak mungkin. Jadi intinya tuh invoice ini bakal masuk ke WhatsApp si customer gitu. Kalau udah transaksi tadi itu bakal bisa dicek di bagian transaksi. Jadi dia bakal masuk di sini di paling atas. Jadi sesuai tadi ya customer transaction dengan satu gitu. Kita juga bisa lihat detailnya juga. Nah, kita bisa download PDF tadi sama dari website tadi. Di detailnya itu bakal masuk ke bagian transaksi. Terus di bagian atas di sini ada laporan, ada pendapatan harian per hari ini dan pendapatan mingguan per hari ini ke 7 hari belakang sama pendapatan 12 hari terakhir dan 5 tahun terakhir. Terus di sini bisa di download laporannya dalam Excel. Itu ada pilihan di sini ya. Ada yang harian, mingguan, pendapatan bulanan sama tahunan. Itu juga kita bisa pilih semua data. Jadi kalau semua data dia bakal nampilin semua. Coba kita lihat. Dan itu bakal jadi kalau Excel ini. Jadi kalau dilihat datanya itu bakal jadi kayak gini. Nah ini data semua data dari pertama kali aplikasi dibikin sampai titik ini. Itu untuk semua datanya. Untuk yang lain bisa dicoba aja sini. Terus di bagian keuangan di terakhir. Jadi di bagian keuangan ini dia tuh yang aku bilang di awal tadi ya. Dia tuh nambahin pajak sama diskon yang nanti kita bisa pilih, kita bisa tampilin di bagian pengabsen yang di bagian tambahannya ya. Di sini taksnya pajak gitu ya namanya sebesar ini boleh disimpan, dia bakal masuk di tabel ini dan dia bisa digunakan di bagian pajak asli. Dia bakal masuk di sini. Dan sih simpel itu sih. Di beberapa section juga kita bikin kemudahan user ya, kayak contohnya ada filter di sini buat cek yang aktif atau non aktifnya, ada searchingnya. Oh ya, aku bakal contohin juga ya kalau statusnya non aktif sama empty. Jadi sekarang kan produknya lagi aktif semua ya. Kalau kita semisal yang bikin aktif juga. Nah, yaitu di bagian penghasil nggak bakal keluar produknya kayak gitu. Tapi kita kalau empty dia itu indikatornya beda, nggak hilang, cuman bakal ngambilin ini apa? Produk kosong gitu. Jadi bakal ngambilin data kayak gini dan user nggak bisa seleksi. Ini itu aja mas. Kalau ada yang ditanyain boleh banget ya. Udah sih. Itu aja. Mungkin mau nyoba di device-nya dulu mungkin. Boleh? Ya boleh. Ini skor buat main dari ini. Oh iya, boleh. Lah tuh. Iya. Tahu sih kurang. Masalah apa videonya? Udah, Udah ya?